Hai everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di update lagi. Ada apa sih emang di internet? Lah. Halo para korban ghosting. Ya Allah gengs, agak bosen apa lu? Dari kemarin mintanya upgrade mulu. Nah, lu lihat aja deh tuh. Di playlist channel dari seminggu ini, ngapa kita kontennya jadi banyakan update? Abis tadinya nih sebenarnya gue udah mau siapin kan Jumat-Jumat kasus-kasus yang seru-seru sama yang horor-horor. Lah tapi dari kemarin komennya pada minta bahas raja terakhir mulu. Ya udah deh, mau gimana lagi? Kan kita anaknya ngikut aja. Apalagi kalau dari pancing-pancing dikit nih. Gatal juga kita buat nge-review kasus-kasus yang lagi pada heboh. Jadi jangan bosan-bosan ya lu. Sama jangan pusing-pusing dengerin update mulu. Kan lu juga yang pada minta. Makanya bolehlah dibantu itu sedekah, subscribe-nya di bawah. Jangan yang kontroversial mulu yang lu jadiin trending. Nah jadi semua ini itu perkara gara-gara netizen yang bikin heboh juga nih pada ngasih panggung. Yang alhasil kejadian-kejadian sensasi begini itu yang gak bakal kelar-kelar. Habis emang ada pasarnya pada suka. Nah pasti kalian tahu dong kalau ada rame-rame berita yang katanya Mas Yonglek tuh memplagiat video klip penyanyi luar dari China bernama Lay yang berjudul Late. Ini tuh sebenarnya kasusnya mirip empol sama Via Valen tuh yang waktu itu. Cuma ini beda disikap aja dari orangnya yang aduh ya kita juga capek sih nanggepinnya. Nah oke jadi gini nih, belum lama ini ada sebuah musik video dari Bang Yonglek yang berjudul Raja Terakhir, yaitu katanya memang dibuat khusus untuk semacam promosi game online gitulah ya. Tapi kok pas lihat-lihat itu kok mirip banget sama musik video dari artis luar yang bernama Lay tadi dengan lagunya itu berjudul Late. Jadi di sini pada mengcompare tuh antara video musik Raja Terakhir dengan video musik Late yang ya emang sama persis di beberapa adegannya. Banyak lah pokoknya itu yang sama. Dan menurut orang-orang ini itu sudah masuk ke kategori plagiat, bukan hanya bisa dibilang inspirasi doang atau terinspirasi. Kenapa? Ya soalnya plek dari scene sampai pergerakannya sama semua. By the way ini kita membicarakan musik videonya gengs. Yang dianggap plagiat tuh bukan musiknya. Karena kalau musiknya ya itu beda jauh sebenarnya. Yang pasti enakan Late, jauh juga enaknya. Ya selera sih. Gue juga bukan maksudnya ngatain lagu itu Raja Terakhir gak enak gitu maksudnya. Lagi-lagi ini sama persis dong. Kalau kalian pernah nonton tuh update yang episode Via Valen, dimana lagunya beda total, tapi musik videonya plek dari gerakan sampai wardrobe-nya juga. Yang waktu itu kalau yang Via Valen dituduh mengikuti video klipnya musik IU, penyanyi dari Korea. Dan waktu itu sempat heboh juga, masuk berita tuh di Korea. Tapi cepet juga ademnya, soalnya dari pihak Via Valennya sendiri itu terang-terangan minta maaf dan mengakui kalau ia mirip banget. Dia juga merasa ya jiplak. Namun sebenarnya itu adalah kesalahan dari PH atau sutradara yang membuat video klipnya. Sementara Via Valen itu kan hanya penyanyi aja yang terima jadi aja istilahnya disuruh syuting dengan adegan-adegan seperti itu. Ya udah itu waktu itu case close. Dan netizen juga akhirnya bisa memahami lah dan lebih menyalahkan ke pihak PH-nya. Nah yang ini sebenarnya kasusnya kejadiannya sama begitu, tapi kok ya lebih heboh. Nah ternyata soalnya itu dari pihak Yonglek sendiri selaku talent dan penyanyi di video klip tersebut, dan publisher juga di channelnya Yonglek ya menolak untuk meminta maaf karena menurut dia itu bukan kesalahannya dan bukan plagiat juga. Ditambah kata-kata yang ya biasalah sosok Yonglek ini itu kan memang terkenal kontroversial dan semacam apa ya, rebel total begitu. Jadilah dia ngata-ngatain netizen yang pada nyerang dia dengan kata-kata ngenyek, apa sih ngenyek yang bisa dibilang kasar lah untuk sosial media. Ya netizen dilawan pasti dijabanin kan. Dan lagi-lagi emang pada suka banget emang sama yang namanya keributan. Jadi pasar untuk hal-hal seperti ini itu emang rame gengs. Nah tapi kita breakdown aja dulu nih sebentar. Sebenarnya akar masalah ini itu kan gak jauh beda sama Via Valen. Yang paling salahnya sebenarnya adalah si PH atau sutradara yang mengeksekusi pembuatan video klipnya. Karena gimana pun juga ya dia yang buat dan mengarahkan yang jadinya jiplak plek dari MV-nya Lay. Sementara Yonglek ini adalah penyanyinya aja. Nah tapi di sini gue kurang paham. Apakah Yonglek itu memang tidak tahu menau mengenai video klipnya Lay sebelumnya? Seperti pengakuan waktu itu Via Valen kan ngomongnya dia nggak pernah nonton sama sekali yang video klipnya IU. Nah kalau ceritanya seperti itu, ya berarti memang bukan Yonglek yang menjiplak, melainkan PH dan sutradaranya. Cuman ya nggak tahu ya, gue menonton video klarifikasinya ini tuh, yang walaupun isinya kagak ada klarifikasinya juga sih. Nah di situ di awal-awalnya dia ada bilang nih, emang di awal gue ngasih referensi videonya Lay, soalnya cocok dengan tema Three Kingdom dengan background Cina dan kerajaan. Correct me if I'm wrong aja ya. Cuman dari kata-kata tersebut itu tuh berkesan kalau berarti dia nih di awal sebenarnya tahu dan malah mereferensikan movie video klipnya Lay karena dianggap cocok. Terus yang mengeksekusi baru si sutradaranya atau PH-nya. Nah kalau kejadian seperti itu berarti ya salah. Soalnya Pondesi kan udah tahu nih. Terus pas dia ngelihat dan waktu proses syutingnya itu merasa sama persis, kenapa kayak nggak protes? Soalnya kan ya kayak emang mirip banget. Nah jadi dari background tadi tuh kita nggak tahu nih sebenarnya kejadiannya tuh yang pertama
pertama atau yang kedua. Kalau yang kedua itu kan malah mereferensikan bukan cuman istilahnya menjadi inspirasi, tapi jiplak. Lalu selanjutnya, meskipun misalkan kita positive thinking aja nih, Yonglex nggak tahu nggak pernah ngeliat video klipnya Lay sebelumnya. Dia selaku talent yang jatuhnya main talent ya, bukan cuman model-model pendukungnya aja, dan juga sebagai penyanyinya. Ya basic attitude-nya sih itu seharusnya ngasih klarifikasi yang proper. Kalau emang misalkan nggak salah, ya jelasin aja. Tinggal blaming ke sutradaranya. Kalau mau langsung main aman gitu kan juga bisa. Orang juga akan paham. Karena kan emang yang salah yang sutradaranya kok. Cuman output yang keluar itu kan malah kayak ada nih bilang fans K-pop otak micin pasti nganggap ini plagiat. Nah seolah-olah di situ ada defensif kalau yang dia perbuat itu bukan plagiat. Ya maksudnya di sini kan nggak harus itu fans K-pop, orang-orang awam pun yang kagak ngerti K-pop sama sekali ngelihat begitu di compare berdua itu juga pasti akan langsung nggak kok, karena sama persis lah seketip-ketip itu. Dari sini lah Yonglex ini makanya agak dianggap bebel dan agak denial juga. Cuman balik lagi, kita kan tahu sifat Yonglex image-nya memang seperti itu. Namun kalau benar misalkan dia ini nggak jiplak gitu dan video klipnya memang sebenarnya nggak terbukti plagiat, ya sok aja gitu mah, nggak bebel mempertahankan pendapatnya, nggak apa-apa. Ya tapi kan ini udah jelas-jelas kelihatannya tuh mirip banget. Kayak kenapa begitu amat sih nggak mau mengakui gitu. Namun sebenarnya nggak usah bingung-bingung juga sih gengs, karena kalau kita yang jadi emosi ini kita juga yang rugi. Soalnya memang hal-hal sensasi seperti inilah yang menjadi sumber uang, dan netizen-netizen yang pada maki-maki itulah orang-orang yang memberikan sumber uang tersebut. Jadi kalian tau lah kalau sekarang ini emang banyak artis-artis yang melakukan sensasi yang aneh-aneh, yang mau dicap nyanyi-nyanyi ambil joget-joget dikata orang gila, stres gitu abis pilkada, terus abis itu suka ada yang berantem-berantem gitu, pokoknya bikin drama, mau itu semuanya negatif, nggak peduli, yang penting dapat attention. Dan kalau udah ada attention atau istilahnya spotlight dari para netizen nih, ya otomatis endorsean, dan atau kayak bisa diundang-undang tuh di acara-acara TV. Seracah buat klarifikasi itu semua duit. Ya jadi kalian lah yang pada ngasih panggung. Jadi ya udah nikmati saja pertunjukannya, karena tanpa sadar kalian yang marah-marah nih dan membuli orang-orang yang bikin sensasi-sensasi. Hal itulah yang memang diinginkan oleh orang-orang tersebut buat dapat attention kalian. Jadi masalah movie video klip Raja terakhir yang dikatain jiplak sampai naik tuh di berita-berita luar negeri, khususnya di China dan Korea. Ya kalau nggak suka tinggal report masalah aja udah beres. Kalau memang itu dirasa sesuatu yang negatif dan membuat nama Indonesia jadi jelek misalnya. Tapi kenyataannya kan malah itu videonya jadi rame banget. Ya nonton tuh jutaan sampai jadi trending coba. Lalu tahu kalau video YouTube rame tuh yang nonton, ya AdSense juga akan lebih besar, lebih cuan. Kagak peduli mau dislike-nya banyak juga. Jadi ya seneng-seneng baik lah orang yang dapat AdSense. Siapa yang nggak seneng dapat duit? Nah berarti kan kalian yang ngasih duit yang men-trigger orang untuk lebih melakukan bikin sensasi. Jadi ya tadi nikmati baik keributannya udah. Oh ya tapi gue mau jelasin dikit. Kenapa mungkin ya kalian ada bingung? Kenapa Yonglex itu sampai nyung-nyung fans K-pop? Padahal kan katanya movie video klip Lay itu berbasis dari China. Kenapa yang diserang jadi fans K-pop? Jadi Lay itu memang salah satu member dari boyband Korea EXO. Yang di Korea itu ibaratnya top 5 boyband yang terbesar lah. Nah Lay sendiri itu memang asalnya asli China. Jadi kalau di China dia semacam solo lah bisa dibilang. Dan berhubung member EXO itu pastinya fans-fansnya banyak ya. Walaupun dari Korea ngikutin juga nih si Lay waktu berkarir di China. Dan kelasannya dia di sana juga emang udah kayak celebrity top. Ya pastinya langsung ketahuan banget sama fans-fansnya pas ngelihat ada sebuah video klip yang terlihat jiplak. Dan kebanyakan yang nyerang itu memang fans-fans Indonesia yang menyukai grup band EXO. Gue pun EXO juga, tapi gue ngefansnya lebih ke Kyungso gitu. Jadi kalau yang di sini gue nyimak aja ya. Nah dan untuk pihak game online-nya selaku klien ya jatuhnya, itu sih udah langsung minta maaf dan memberikan statementnya. Kalau dibilang iya memang ternyata video klipnya itu mirip dan seperti menjiplak. Mereka juga memberikan statement kalau sudah memecat pihak-pihak yang membuat semacam kayak PH dan sutradaranya. Nah cuman netizen belum puas nih. Soalnya itu pihak Yonglex merasa ya tetap tidak bersalah dan merasa tidak perlu minta maaf. Dia juga sempat tidak mau take down videonya dengan alasan dia masih ada kontrak dengan klien tersebut. Yang padahal sih kliennya udah minta maaf kan secara resmi lewat akun sosial medianya. Cuman sih sekarang terakhir gue lihat video klipnya udah nggak ada tuh. Namun nggak tahu dihapus sendiri atau kena take down karena report massal. Ya intinya netizen sekarang sih lebih mempeributkan masalah attitude ya gengs. Cuman semakin ditanggapin ya semakin ngasih cuan aja berarti maksudnya. Tapi ya menurut gue kalau misalkan aja nih itu video klipnya nggak jiplak alias orisinil misalkan, pasti itu bisa banyak dapat pujian loh. Soalnya walaupun banyak yang bilang itu kayak semacam versi low budget lah, ya jangan emang di-compare sama kelasan nyalitnya Lay. Jauh. Maksudnya buat kelasan video klipnya Yonglex itu termasuk bagus loh dari animasinya beneran. Ya oke lah. Walau ada beberapa scene yang nggak blending gitu ya animasinya. Cuman yang tepatnya di scene naga itu yang jiplak banget, itu gue bilang cakep loh kalau nggak jiplak. Jadi ya jujur aja nih maksudnya secara objektif. Kalau tidak memplagiat itu bisa positif sih feedbacknya. Cuman karena kenyataannya ya jiplak dan ditambah sensasi kata-kata kasar, jadinya ya kontroversial. Malah jadi panjang juga tuh kalau nggak salah dia melaporkan netizen yang pada kayak ngata-ngatain juga dengan kata-kata kasar. Ya makanya gengs, daripada kena masalah, ini kagak usah ditanggapin biar cepet kelar. Ya kalau lu nanggapin video-videonya terus tuh, nontonin terus, lah malah ngasih cuan, kali-kali nontonnya video-video gua aja gitu maksudnya. Dan kita juga iri, pengen dapet cuan juga biar kaya. Subscribe juga jangan
pelit-pelit. Lama-lama gue jiplak juga nih. Video klipnya siapa ya? Kakek Jepang aja kali ya? Nah, masalah kedua ini sebenarnya masih ada benang merahnya juga dengan kasus yang pertama tadi. Yaitu ada orang Korea nih yang jelek-jelekin Indonesia, gengs. Ini gimana ya jadinya? Bingung kita. Ya tapi nggak ada hubungannya sih maksudnya sama gara-gara Yonggris Plagiat. Mungkin itu impactnya ada yang membuat negara kita semacam di underestimate. Tapi kalau dalam kasus ini ya beda cerita maksudnya. Nah, Ome TV itu kan kayaknya emang lagi booming ya. Semenjak Vicky Naki sama Dayana tuh lagi-lagi mereka. Ya pokoknya menjadi heboh tuh Emo TV. Nah, ini ada juga nih seorang perempuan asal Indonesia lagi Ome TV yang ceritanya. Dan dapat lawan chatnya adalah seorang pria dari Korea. By the way, kalau di Ome TV itu emang random ya kita chatnya sama siapa, bukan kita yang milih. Nah ya udah nih si pria Korea itu kayak ngata-ngatain si perempuan, semacam dibilang gak cantik lah, dibilang jelek lah, sama dia juga underestimate negara Indonesia. Pokoknya kalian lihat dulu nih videonya. You okay? Yeah. Do you want to curse? Yeah. Do you know that I recorded this conversation so I can upload that you curse Indonesian people? And you've said Oh, that. okay. I don't care, you know. Yeah, I don't I care. still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What more what? Upper. Upper like great in things like The that? position Okay. Okay. in many things, GDP, economy. Oh. So, jadi di awal memang si pria itu bilang kayak Yugen. Jadi mungkin sebelumnya mereka ini udah pernah ketemu di chat-chatan Ome. Jadi yang video tadi itu semacam kedua kalinya. Karena si cewek ini bilang, oh iya kenapa? Lu mau kayak ngata-ngatain lagi? Nah mungkin di video sebelumnya itu juga ada tuh kata-kataan. Dan sekarang di record nih sama si cewek. Abis itu kan soalnya ada beberapa percakapan. Kalau si pria Korea tadi itu bilang menganggap negara Korea lebih di atas Indonesia. Maksudnya semacam kayak lebih maju atau lebih bagus dalam hal ekonomi. Terus dia juga bilang GDP, itu maksudnya Gross Domestic Product, semacam nilai pasar, semua barang dan jasa di suatu negara gitu deh, pokoknya ekonomi banget. Intinya menurut dia Korea lebih bagus. Dan menganggap walaupun Korea dan Indonesia itu sama-sama Asia, tapi berbeda kasta lah istilahnya. Sampai paling parahnya, dia ngatain si perempuan Indonesia itu semacam ya gak cantik gitu. But I don't feel good because we are same Asian. I'm Asian. You're Asian. It feels kind of bad for me, you know. Oh, your face. It's horrible, man. Oh, like. Maksud itu beber totally rude plus jerk juga sih. Cuma ada satu yang bikin agak ketawa. Dimana di tengah-tengah pembicaraannya, kan si cowoknya ini entah lagi mabok, apa emang ya kampret banget gitu aja kelakuannya kali ya. Si cewek ini kan bilang kalau dia ini merekam conversation mereka biar orang-orang tahu nih kelakuan si cowok ini nih. Ngomong mulutnya kayak sampah gitu kan. Maaf kita agak emosi. Nah terus cowoknya bilang, oh iya gak takut gua, upload aja udah bodo amat. I'm sorry, but you're also Asian, you know. Yes, I'm Asian, so but that's not the right thing you've said that Indonesian is downgraded than Korea. Like, who's like that? You've said I've recorded our conversation. Okay, you recorded this. I don't care. Oh yes, you don't care, so I will upload it to YouTube so if Yeah, I don't Indonesian care, people you know. will know. We're gonna upload it in the YouTube, man. I'm Yeah. Lagi-lagi 11-12 sama berita yang pertama. Ini jiwa-jiwanya anak-anak rebel yang emang nyari perkara suka. Nah tapi si cowok ini kagak tahu aja nih netizen Indonesia bagaimana kelakuannya juga. Abis video mereka viral tuh, itu kan awalnya netizen udah pada nyerbu nih ke sosial media si cowok. Nah dia ini masih nulis status nih semacam artinya kayak nggak ngerti bahasa kalian. Maksudnya mungkin yang netizen Indonesia nyerangnya juga pakai bahasa Indonesia sih ya, kagak ngerti dia. Tapi nggak beberapa lama kemudian itu langsung keok dia, dimana dia langsung mengunci akun sosial medianya dan langsung ngapusin semua foto-fotonya dia, semacam kayak mau kabur menghilangkan jejak. Nah, baru merasakan tuh bagaimana kecepatan serangan netizen plus 62. Enak kan? Ya, yang begini-gini nggak apa-apa deh tuh. Kalau diserang, gue dukung aja dah. Soalnya emang minta diulek mulutnya dia. Cuman sebenarnya gue lihat ini tuh tipe-tipe yang masih bocah, yang emang ignoran dan asbun aja gitu asal bunyi. Yang ya sifatnya juga udah kacrut. Walaupun memang seperti kita tahu ya, menurut berbagai sumber dan cerita bahkan dari orang Korea langsung sih, masyarakat Korea itu memang terkenal menganggap kayak lebih superior atau lebih tinggi daripada negara Asia lainnya. Cuman ya nggak semuanya kok. Banyak juga yang waras-waras dan baik-baik. Waktu gue ke Korea aja sempet gue ditorong sama orang Korea asli. Ya intinya sama aja lah kayak di Amerika. Bukan rahasia umum kan kalau Amerika itu merasa negara adidaya yang paling top markotop lah. Ya pasti masyarakat ada aja yang petantang-petenteng dan kayak semacam rasis. Tapi banyak juga yang nggak begitu. Intinya balik lagi ke individualnya masing-masing. Dan kalau masalah si pria tadi, yailah yaitu kelihatannya masih bocah, kerja aja belum, terus mau sosokan kastanya di atas gitu tinggi. Tapi biasanya nggak punya apa-apa kan lah kocak. Terus diserang langsung kabur, langsung keok. Nah itu bocah banget fix. Ya tapi kan hal ini itu banyak yang berkomentar. Kayak makanya jangan mengagung-agungkan orang
orang luar, jadinya kita diremehin itu. Ya menurut gue bener-bener aja, kita memang sebaiknya mengangkat negara kita sendiri. Kamu juga jangan menjadikan kasus ini kayak semacam ngecap orang Korea begitu semua, terus malah jadi berantem deh tuh. Kan tadi nggak semuanya gengs, tergantung orangnya. Buktinya Papa J nikah sama Mami Gina tuh, yang asal Bandung. Lah berarti kan orang Korea yang waras nganggap orang Indonesia tuh cantik kok, cakep-cakep. Lah ketahuan kita nontonnya Kimba Family ya. Ya intinya pokoknya kita harus bisa toleransi dan hidup berdampingan dengan ras apa aja sih gengs. Tapi kalau ada sampah-sampah begitu tuh yang ganggu-ganggu, ya dibuang aja juga nggak apa-apa biar hidup lebih tenang. Next kita ke kasus viral selanjutnya. Yang jadi kemarin nih sempat ada video yang beredar. Ada orang buang sampah plastik, terus dilempar aja gitu ke mulut kudanil. Nah kejadian itu terjadi di Taman Safari, geng. Jadi posisinya orang tersebut itu kan naik mobil untuk keliling kebun binatang, kan naik mobil pribadi. Nah si perekam ini melihat mobil yang di depannya, itu dari dalam ada yang ngelempar sampah plastik ke kandang kudanil lagi mangap. Jadilah itu sampah plastik yang lumayan gede ukurannya kemakan sama si kudanil. Nah maksudnya ini kan tindakan-tindakan yang lagi-lagi kagak ngotak gitu maksudnya. Kayak yang pria tadi tuh, pria Korea, ignoran banget. Maksudnya kayak apa coba? Usil banget jadi orang. Soalnya hal itu bisa membahayakan kudanilnya. Itu kalau ketelan terus nggak bisa keluar gimana? Untungnya sih katanya sampahnya akhirnya dimuntahin. Dia lagian ngapain juga sih buang sampah ke mulut kudanil begitu maksudnya? Heboh deh tuh dicari siapa pelakunya. Soalnya kan kerekam dalam kamera itu hanya mobil yang plat mobilnya aja. Sedangkan adegan dan pelakunya itu nggak kerekam kamera. Lagi pula mereka juga di dalam mobil nggak kelihatan. Tapi nggak lama kemudian akhirnya ada yang ngaku tuh kalau iya saya pelakunya. Ya mungkin karena plat nomornya udah kesebar juga ya. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang ibu-ibu gengs yang berumur 64 tahun. Lah kita kan pas tahu kaget ya, ibu-ibu pelakunya random banget gitu, maksudnya nggak ketebak, bener-bener plot twist. Soalnya kan yang kita tahu biasanya sih yang melakukan hal-hal random tersebut yang kayak gitu tuh ya bocah-bocah atau anak-anak remaja lah yang hidupnya masih hahaha gitu. Nah ini ibu-ibu udah 64 tahun ngelempar sampah ke kudanil, apa nggak terlalu random? Mana pas dilihat ini ibu-ibunya kayak prihatin gitu, nggak kelihatan aura-aura ibu-ibu yang kelakuannya aneh gitu maksudnya. Kayak mama lempeng gimana sih? Nah di situ ibunya itu memang mengaku kalau dia hilaf karena baru pertama kali kata ke Taman Safari. Nah yang menarik di sini tapi itu adalah komen-komen dari netizen biasa nih. Di awal sebelum terungkap kalau pelakunya ada ternyata ibu-ibu, yang tadi kita kira kan pelakunya ABG labil ya. Terus pada heboh kan kayak pada marah-marah, pada bilang tega banget sih ini orang, norak dan lain-lain. Tapi pas tahu pelakunya adalah ibu-ibu, umurnya 64 tahun lagi dan kelihatannya lempeng begitu, kita jadi bingung. Kayak kasihan tapi ya gimana, perbuatannya emang salah kalau memang terbukti benar. Jadinya semacam percaya nggak percaya, gengs. Ya bisa ngeliat orang tua ya, gue paling nggak tega gitu, apalagi ini ibu-ibu ngeliat kayak ibu gue sendiri gitu maksudnya. Mana bawaan tasnya tuh, serem banget, Chanel, KW tapi persis maksudnya kayak emak gue bawanya nantangnya LV tapi mangga 2. Jadi kita bingung nih antara kesian, tapi kalau memang benar itu ibunya melakukan, ya salah emang. Nah karena banyak yang nggak percaya nih, soalnya menganggap itu ibu-ibu lempeng, kayak nggak mungkin deh, kayak nggak neko-neko dia. Jadinya banyak yang berspekulasi kalau jangan-jangan si ibu ini jadi tameng doang. Mungkin nih sebenarnya nih yang melakukannya entah anaknya apa siapa gitu, tapi namanya seorang ibu rela nih mengorbankan dirinya sendiri. Soalnya tahu nih perbuatan tersebut tuh bisa mendapatkan hukuman, bahkan hukuman penjara. Jadi ada sempat-sempatnya ini heboh-hebohan munculin teori konspirasi. Lah tahu-tahu jadi mysterious things. Benarkah si ibu itu pelakunya atau si ibu mengorbankan dirinya untuk menutupi kesalahan orang lain? Nah bisa kan yang di dalam mobilnya banyak itu pasti orangnya, tapi kenapa yang datang ke polisi cuma si ibu aja gitu maksudnya? Sementara yang lain kan maksudnya bisa juga datang jadi saksi atau apalah. Ya tapi ini jatuhnya kan konspirasi ya, karena dasarnya jadinya kita nggak tega dan nggak percaya kalau ngelihat ini ibu-ibu mak-mak lempeng begini nih adalah pelakunya. Yaudah deh, menurut kalian gimana? Langsung komen baik di bawah. Next kita ke kelakuan ignoran selanjutnya yang lebih malesin sini, capek gitu maksud liatnya. Kalian nonton dulu aja deh, gua mau meditasi bentar ya biar nggak stres kita nih. Ini udah kagak ngerti sih gue jujur. Apa gitu euforianya nge-share lagi sama temen-temen nih, terus kayak bikin rusuh, ngerusakin fasilitas hotel tempat dia nginep. Pasti mungkin nih maksud utamanya itu biar membangun citra atau image bad boy, begitu kali ya. Plus mungkin kayak anak orang kaya dikira lagi-lagi rebel dan bisa nih ngerusak fasilitas-fasilitas. Cuah sampai emosi gue sampai lilibet mulut. Ya pokoknya kalau dilihat menurut pengakuan yang menyebarkan video ini ya, geng Bang Jago ini itu merasa udah bayar tempat tersebut senilai 3 juta. Jadi dia menurutnya terserah mau ngapain aja tuh, udah bayar 3 juta. Ya mohon maaf nih ya, kayaknya itu kan 3 juta cuman untuk charge biaya nginep hotel doang kali ya. Ya kali gitu maksud 3 juta terus bisa ngapain aja. Lah kalau begitu mah bahagia gue nih langsung nih nanti nginep di hotel bintang 5. Nah kalau bener nih bisa ngapain aja daripada ngerusakin barang begitu, nah mendingan gue bawa pulang. Lu tau kan bantal di hotel, terus spraynya
anduk-anduknya, kalau perlu kasurnya deh tuh. Itu pada enak-enak banget kualitasnya ya. Nah, kayak di rumah gitu maksudnya kapur. Apalagi yang hotel bintang 5. Buh. Terus kita cuma bayar 3 juta nih. Boleh ngapain aja? Ya gua gondol semua itu gua bawa pulang. Cuan banyak gua. Lah bantalnya aja itu misalkan satu king coil 3 juta. Jadi jangan ngadi-ngadi deh lu. Cuma bayar 3 juta bisa ngurusakin kursi, ngurusakin lampu, meja, lantai. Lah dipakai yuk otaknya yuk. Jangan ditinggal mulu di rumah. Ya gua nggak ngerti juga sih ya. Itu endingnya jadinya ganti rugi apa bagaimana? Yang jelas bayar 3 juta ya nggak berarti lu bisa seenaknya gitu kali ya tong. Cuman semoga nih barang-barang hotelnya yang pada rusak-rusak itu ya beneran sanggup diganti nih sama mereka. Jangan tahu kabur habis check out. Yang nggak tahu deh gengs. Gak ngerti gua sama yang begini-begini sumpah. Komen aja deh pendapat kalian di bawah gimana. Stres gua lama-lama. Nah ya udah itu berita-berita update yang kalian pada tagih terus deh. Puas kalian, puas. Suka stres gua abisnya. Ya Allah sabar. Kalau nge-review kelakuan orang-orang nih yang aduh nggak tahu deh itu motivasi hidupnya bagaimana. Ya tapi kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Kita kan juga bukan malaikat gitu. Cuma rakyat pasar minggu biasa yang bisa salah-salah juga. Ya pokoknya komen-komen baik lah di bawah ya. Sama subscribe juga jangan lupa. Jangan cuma ditonton pelangap-pelongok. Mana sih? Yaudah assalamualaikum ya. Terima kasih. Dadah.